Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makhfudun bil harfi. Makhfudun bil harfi. Makhfud bil harfi. Apa itu makhfudun bil harfi? Disebutkan di sini makhfud bil harfi adalah isim yang dijerkan dengan menggunakan huruf. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang i'rab jar. Alamat i'rab jar mempunyai berapa alamat sudah kita pelajari. Dan huruf yang mengejarkan tersebut dinamakan dengan huruf jar. Contoh, katabtu ar-risalata bil qalami. Katabtu ar-risalata bil qalami. Yang kita bahas adalah bil qalami. Lafadz al-qalami ini di-i'rabi jar, tanda jarnya dengan kasroh karena kemasukan huruf jar ba. Jadi jika ada isim kemasukan huruf jar, maka nanti di-i'rabi jar. Dan sebelumnya sudah kita pelajari, jar itu mempunyai beberapa tanda atau alamat. Ada kasroh, ada yang ya, ada juga yang fathah. Gitu. Nah, itu di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Dan dalam contoh ini al-qalami ini karena kemasukan huruf jar. Jadi ba ini adalah harfu jarrin, huruf jar. Setiap isim yang kemasukan huruf jar nanti di-i'rabi jar. Tanda jarnya dengan apa? Al-qalam tanda jarnya dengan kasroh. Kenapa? Karena al-qalam termasuk isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan arti satu. Nah, ini contohnya. Atau mau contoh yang lain misalnya. Akaltu bil mil'aqati. Sama. Saya makan bil mil'aqati. Dengan jar. Karena kemasukan huruf jar. Saya makan dengan sendok. Saya pergi ke sekolah. Dhahabtu ilal madrasati. Tanda jarnya dengan kasroh. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Jadi al-madrasah di-i'rabi jar karena kemasukan huruf jar yaitu ila. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu isim yang dijarkan dengan huruf atau makhfudun bil harfi. Kemudian huruf-huruf jar. Setiap huruf jar mempunyai faedah atau kegunaan yang berbeda-beda. Maka dengan mengetahui faedah atau kegunaan yang terkandung dalam setiap hurufnya akan membantu di dalam
menggunakannya dengan tepat. Jadi setiap huruf jar itu nanti akan mempunyai makna tersendiri-sendiri. Nah, dengan mengetahui makna tersebut, kita akan bisa lebih mudah dalam menggunakan huruf jar tersebut. Kemudian adapun jumlah huruf jar itu ada 12. Lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Huruf yang pertama yang kita pelajari adalah min. Nah, di situ min memiliki beberapa faedah. Kita hapus. Di huruf jar yang pertama yang kita pelajari adalah min. Min mempunyai beberapa faedah. Yang pertama, permulaan tempat dan waktu. Nah, untuk permulaan tempat dan waktu biasanya kita artikan dari. Nah, contohnya, dhahabtu minal baiti. Ini faedah yang pertama. Dhahabtu minal baiti. Saya berangkat dari rumah. Nah, min di sini menunjukkan permulaan tempat. Saya berangkat dari rumah. Contoh lagi nanti, lomba ini akan dimulai dari masalah minal madrasah ilal mal'ab. Lomba lari ini dimulai dari sekolah, minal madrasah ilal mal'ab, sampai ke lapangan. Nah, min itu menunjukkan permulaan tempat. Min juga bisa menunjukkan permulaan waktu. Contohnya min yaumil khamis, misalnya dhahabtu minal baiti atau dhahabtu min yaumil khamis. Saya berangkat mulai hari mulai hari atau dari hari Kamis. Saya berangkat itu mulai hari Kamis atau dari hari Kamis, min yaumil khamis. Jadi hari Kamis itu sebagai awal mula saya berangkat. Dhahabtu min hadzal makan, saya berangkat dari tempat ini, min yaumil khamis, dari hari Kamis. Nah, itu. Jadi min di sini dalam contoh dhahabtu minal bait dan dhahabtu min yaumil khamis, misalnya ini minnya menunjukkan permulaan tempat untuk dhahabtu minal bait dan permulaan waktu dalam contoh min yaumil khamis. Kemudian min juga berfaedah tajrid. Tajrid itu artinya kosong, yaitu tidak menunjukkan permulaan. Cuma berartikan dari gitu aja kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya, al-hadiyatu min zaitin. Al-hadiyatu min zaitin. Hadiah itu dari Zaid. Itu kan tidak menunjukkan apa-apa, tidak menunjukkan permulaan waktu, juga tidak menunjukkan permulaan tempat. Tajrid namanya. Jadi hadiah itu dari Zaid. Uang ini dari ayahmu. Mobil itu dari kakakmu. Kalimat-kalimat seperti itu, darinya itu menunjukkan berfaedah tajrid, yaitu tidak menunjukkan permulaan, juga tidak menunjukkan waktu. Contoh yang tajrid juga, ana akbaru minka. Ana akbaru minka. Saya lebih besar darimu. Nah, kata minka di sini, minnya juga berfaedah tajrid. Nah, itu. Jadi tidak menunjukkan permulaan,
tidak menunjukkan permulaan tempat, juga tidak menunjukkan permulaan waktu. Ini faedah yang kedua, tajrid. Dan perlu diketahui tadi, pokoknya kalau isim kemasukan huruf jar nanti dibaca jar, yakni jajarnya dengan kasroh, min yaumi, min zaidin, gitu. Adapun nanti minka, di awal-awal kita sudah belajar namanya isim itu ada isim mu'rab, ada isim mabni. Nah, minka, ka itu termasuk isim yang mabni karena ka itu adalah isim dhamir. Nah, nanti kalau isim dhamir nanti fi mahalli jarrin, itu majrurun bimin. Nanti kalau dia itu berupa dhamir, ya maka tidak bisa berubah karena dhamir itu mabni ya gitu. Nanti cara mengirobnya ka dhamirun barizun muttasilun mabniun alal fathai, dia itu dhamir tampak muttasil kemudian dimamnikan dengan mabni fathah fi mahalli jarin, dia berada di tempatnya i'rab jar, majrurun bimin, dijarkan dengan huruf min. Nah, itu. Jadi intinya min, ini ya. Pokoknya semua kalimat isim jika dia itu kemasukan huruf jar, maka nanti tanda i'rabnya adalah i'rab jar. Nah, di i'rab jar dengan kalau isim mufrad ya dengan kasroh, kalau isim tasniah ya dengan ya, dan seterusnya. Kalau dia itu isim mu'rab ya, kalau isimnya isim mabni seperti dhamir, isyarah, mausul, nanti mabni, kalau mabni itu tidak menerima i'rab. Nanti fi mahalli, dia itu hanya di tempatnya jar, gitu. Baik, kita lanjut. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah tab'id, sebagian. Nah, itu. Jadi min bukan berfaedah dari, tapi sebagian atau diantaranya, gitu. Contoh, anta min tullabil ilmi. Anta min tullabil ilmi. Kamu sebagian dari orang-orang yang menuntut ilmu. Min tullabil ilmi. Kamu sebagian dari orang-orang yang menuntut ilmu. Min tab'id juga biasa diartikan juga diantaranya, gitu ya. Contoh, contohnya kita membahas tentang saya mempunyai banyak teman, maksud itu. Li asdiqa'u, saya mempunyai banyak teman. Nah, itu contohnya. Li asdiqa'u, saya mempunyai beberapa teman. Di antara mereka, kata di antara mereka itu kita pakai min. Yang mana minnya itu faedahnya tab'id. Di antara mereka bagaimana? Minhum. Nah, gini. Li asdiqa'u, saya mempunyai beberapa teman. Minhum, di antara mereka, mudarrisun masalah. Minhum, di antara mereka, mudarrisun, seorang guru. Wa tabibun, seorang dokter, dan seterusnya. Jadi min di sini itu berfaedah tab'id, sebagian. Jadi bisa diartikan sebagian atau bisa diartikan di antaranya. Jadi kalau ini anta min tullabil ilmi, kamu termasuklah, kamu termasuk orang yang menuntut ilmu atau sebagian dari orang yang menuntut ilmu. Li asdiqa'u, saya mempunyai beberapa teman. Sebagian dari mereka gitu, tapi kita menerjemahkannya kan di antara mereka, minhum, di antara mereka, mudarrisun, seorang guru. Jadi min di sini berfaedah tab'id, yaitu sebagian. Dan nanti kita bisa mengetahui min ini bermakna
apa itu permulaan, apa minnya itu berfaedah tajrid, apa minnya itu berfaedah tab'id sebagian, yaitu nanti bisa kita ketahui dengan kita melihat semua kalimatnya gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan min ini min apa hanya dengan memandang min saja, nggak bisa. Min ini min yang berfaedah tab'id apa berfaedah tajrid hanya dengan memandang min saja tidak bisa. Jadi kita bisa menentukan min ini faedahnya apa dengan kita melihat kalimat atau kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi keseluruhan, jumlah keseluruhan. Dengan mengetahui, memahami jumlah keseluruhannya, maka kita bisa menentukan min itu berfaedah apa. Oleh karena itu kita harus paling enggak itu harus menghafal kosakata. Karena dengan memperbanyak mufradat kosakata itu akan mempermudah kita dalam memahami kalimat-kalimat yang ada. Kemudian min juga berfaedah bayan. Bayan itu menjelaskan. Menjelaskan. Contoh, aqra'u ma taqra'u minal kitab. Aqra'u ma taqra'u minal kitab. Minal kitabi. Nah, ini ya. Dibaca jar. Kenapa? Karena kemasukan min. Lah, minnya ini faedahnya apa? Lil bayan. Untuk menjelaskan ma. Untuk menjelaskan huruf mausul ma. Ma adalah isim mausul mustarak. Sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya di awal-awal kan. Ada isim mausul, ada isim mausul mukhtas, ada isim mausul mustarak. Lah, min di sini berfaedah lil bayan untuk menjelaskan maksud dari ma. Saya akan membaca apa yang kamu baca. Lah itu kan yang kamu baca kan banyak. Ada kitab mungkin, ada apa itu majalah, ada jarida, ada koran, dan banyak. Tapi yang saya baca itu adalah kitab. Adapun koran, majalah tidak. Jadi aqra'u ma taqra'u minal kitab. Saya akan membaca apa yang kamu baca minal kitab dari kitab. Jadi yang saya baca cuma kitab saja. Kamu baca kitab apa saja itu akan saya baca. Atau yang lain. Dan memang kebanyakan min bayaniyah ini untuk menjelaskan apa itu ma mausul. Kebanyakan seperti itu. Contoh, sa'akulu ma ta'kulu. Saya akan makan apa yang kamu makan. Itu kan artinya apa itu masih belum jelas. Apa yang kamu makan apa saja itu. Kamu makan masalah apa itu makanan buah-buahan atau makan yang lainnya, itu kan butuh diperjelas. Maka sa'akulu ma ta'kulu minal fawakih. Saya akan makan apa yang kamu makan minal fawakih dari buah-buahan. Maksudnya buah-buahan apa saja yang kamu makan itu yang akan saya makan. Jadi ma itu berisikan buah-buahan. Lah ma di sini berisikan kitab. Jadi min ini ada berfaedah lil bayan, menjelaskan. Jadi kebanyakan min itu memang kebanyakan untuk menjelaskan isim mausul. Kemudian min berfaedah taklil. Taklil itu alasan. Contohnya la yadrusu zaidun minal maradi. La yadrusu zaidun minal maradi. Artinya Zaid tidak belajar minal maradi karena sakit. Di min itu bukan dari sakit tapi karena sakit. Dan min itu min ta'lil.
alasan kenapa Zaid tidak belajar. Jadi la yadrusu Zaidun minal maradi. Zaid tidak belajar minal maradi karena sakit. Nah, dan seterusnya. Kemudian ma min zaidah, min tambahan. Contohnya hal min ghaibin al yauma, hal min ghaibin al yauma, hal min ghaibin, minnya di sini zaidah. Jadi ghaibin di sini jadi mubtada. Nah, jadi mubtada. Hal min ghaibin al yauma, karena minnya min zaidah. Jadi mubtada rafa, di rafanya dengan dhamma muqaddarah karena apa itu disibukkan dengan huruf jar min itu. Jadi hal min ghaibin al yauma, jadi minnya itu min zaidah, dan min zaidah ini kepanjangan jatuh setelah istifham atau jatuh setelah huruf nafi. Setelah huruf nafi itu setelah istifham, nah itu kok setelahnya itu ada min, nah, hal min ghaibin al yauma, dan hal min apalagi ada, itu minnya min zaidah, dan setelahnya setelah min itu menjadi mubtada. Nah, ini beberapa faedah dari min. Jadi min itu bukan hanya bermakna dari saja, tidak. Jadi maknanya itu banyak. Nah, di antaranya ini. Jadi ada min yang berfaedah permulaan tempat, dhahabtu minal baiti, ada permulaan waktu, dhahabtu min yaumil khamis, atau jalastu huna minas saati sabiatis sabahan, saya duduk di sini dari jam 7 pagi itu. Kan minas saati sabiatis sabahan, dari jam 7 pagi, itu kan menunjukkan permulaan waktu. Ada juga min berfaedah tajrid. Tajrid tidak menunjukkan permulaan waktu, tidak menunjukkan permulaan tempat. Ya bermakna dari gitu aja. Nah, ini jadi untuk dua ini bermakna dari ya. Nah, ini dari. Nah, ini juga dari. Nah, kalau dalam bahasa kita dari ya. Al-hadiyatu min Zaidin. Hadiah ini dari Zaid. Atau ana akbaru minka, saya lebih besar darimu. Saubi arkhasu min saubik, gitu. Bajuku lebih murah dari bajumu. Nah, itu minnya berfaedah tajrid. Jadi kalimat-kalimat yang modelnya seperti ini, hadiah ini dari Zaid, mau apa, air itu dari sumur, masalan al-ma'u minal bi'ri, air itu dari sumur. Kalimat-kalimat yang seperti itu, minnya itu adalah min berfaedah tajrid, tidak menunjukkan permulaan. Kita pahami apa itu bentuknya, bentuk kalimatnya, maka kita juga nanti kita tinggal kiaskan saja. Kalimat al-hadiyatu min Zaidin, nanti kalimat-kalimat yang sama seperti ini maka minnya itu menunjukkan min tajrid. Atau perbandingan ana akbaru minka, saya lebih besar darimu. Atau perbandingan yang lain, masalan qalami aghla min qalamik, pulpenku lebih mahal dari pulpenmu. Itu min qalamik, minnya itu berfaedah tajrid. Kemudian yang ketiga berfaedah tab'id, sebagian. Anta min tulabil ilm, kamu sebagian dari pencari ilmu. Atau bisa diartikan di antara. Li asdiqa'u minhum mudarrisun, saya mempunyai beberapa teman, minhum di antara mereka. Jadi minhum, ini diartikan sebagian dari ya, sebagian dari, ini di antara mereka, di antara. Nanti dalam terjemahkan ke bahasa Indonesia ya kita cari kalimat yang
yang pas dengan bahasa Indonesia kita gitu ya. Jadi saya punya beberapa teman, di antara mereka ada seorang guru, dokter mas gitu. Li asyiqa'u minhum mudarrisun wa tabibun wa fallahun wa tajirun. Nah, gitu. Jadi minnya adalah min berfaedah tab'id. Ada juga min yang berfaedah bayan, menjelaskan. Sekali lagi untuk menjelaskan kebanyakan yang jatuh setelah isim mausul atau jatuh setelah isim yang bersifat umum, nakirah. Nah ini, aqra'u ma taqra'u minal kitab. Saya akan baca apa yang kamu baca minal kitab, dari kitab. Minnya min bayaniyah. Jadi yang saya baca itu kitab-kitab yang kamu baca. Selain kitab tidak saya baca. Sa'akulu ma taqulu minal fawaqih. Saya akan makan apa yang kamu makan minal fawaqih, dari buah-buahan. Jadi yang saya makan ya buah-buahan yang kamu makan. Kemudian yang nomor 5, berfaedah ta'lil, alasan. La yadrusu Zaidun minal marad. Zaid tidak belajar minal marad karena sakit. Nah, ini karena. Nah, ini ya saya akan membaca apa yang minal kitab, dari kitab. Ya, artinya dari lah ya. Tapi faedahnya darinya itu sebagai penjelas dari ma itu. Dari min bayaniyah. Kemudian yang nomor 6, yang terakhir ada zaidah, tambahan. Itu hal min ghaibin al-yauma, apakah ada yang ghaib hari ini? Dan min zaidah ini biasanya jatuh setelah istifham dan jatuh setelah huruf nafi. Itu yang berhubungan dengan huruf jar min dan faedah-faedahnya.